sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kebodohan menuju iman dan kebaikan. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang sistem yang akan kami buat, yaitu sistem informasi percetakan Wikipedia untuk Kementerian Pemekasan. Sistem ini kami rancang untuk memenuhi tugas luas dari beliau, yaitu Ibu Mulia di mata kuliah absen. Baik, untuk lebih singkat waktu, kami akan memulai sesi yang pertama, yaitu penjelasan tentang mata belakang mengapa kami mengambil ini. Kemudian yang kedua, nanti akan menjelaskan tentang protap-protap dari sistem yang kami buat ini. Kemudian yang ketiga, itu ada penjelasan tentang desain yang kami buat. Baik, untuk lebih singkat waktu, kami akan menuju sesi yang pertama, yaitu penjelasan latar belakang yang nantinya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Ahmad Fudul. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami mengambil judul sistem informasi percetakan Wikiprint di Pondok Kementerian Pemekasan, Pondok Pesantren Kementerian Pemekasan, karena saya sendiri salah satunya karyawan di percetakan Wikiprint. Jadi saya itu punya inovatif mengambil judul itu di sebuah percetakan Wikiprint yang kita Kementerian Pemekasan, yang mana Wikiprint itu terletak yang beralamat Pondok Pesantren Kementerian Pemekasan, dan letaknya di belakang rumah. Percetakan Wikiprint itu layaknya seperti percetakan pada umumnya, yang mana di percetakan Wikiprint itu menyediakan jasa cetak penjilitan skripsi, cetak banner, cetak buku, cetak undangan, dan juga cetak kitab dan lain-lain sebagainya macamnya. Namun pada saat ini dari segi pemesanan di percetakan Wikiprint itu masih formal, seperti halnya pelanggan datang sendiri ke percetakan, dan bisa juga lewat CPA pemesanannya, dan bisa juga dari percetakan itu ketika sudah selesai pesanannya bisa diantarkan ke tempat rumahnya. Jadi untuk mempermudah pelanggan dalam pemasanannya itu, kami mempunyai inovatif merancang informasi percetakan, sistem informasi percetakan Wikiprint di Pondok Pesantren Pemekasan. Selanjutnya pembahasan di data flowchart atau diagramnya kami pasrahkan kepada saudara Miss Babil Munir. Kepadanya dipersilakan. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang flowchart rancangan sistem percetakan Wikiprint Pondok Pesantren Pemekasan. Di sini ada beberapa flowchart yang akan kami jelaskan, yaitu DFD, data flow diagram, kemudian flowchart admin, flowchart customer, dan kemudian use case. Dan nanti yang terakhir akan kami jelaskan tentang desain dari sistem informasi percetakan Wikiprint Pondok Pesantren Pemekasan. Baik, kita mulai dari DFD-nya terlebih dahulu. Di DFD ini data flow diagram, di sini sudah terlihat sistem informasi percetakan Wikiprint
mengikut data-data yang lain yang diperlukan di sistem informasi di Footprint Pemekasan. Sementara customer ini terbatas, ini nanti di customer hanya terbatas untuk pertama mengecek produknya apakah ada atau tidak, kemudian yang kedua untuk pemesanan di percetakan di Footprint Pemekasan. Kemudian next di proyek admin, ini adalah perancangan proyek admin. Pertama, admin untuk masuk ke sistem nanti bisa login menggunakan username atau password. Kemudian setelah login, apabila login tidak valid, maka nanti akan dikembalikan lagi Pak untuk mengisi form login. Kemudian apabila login sukses, maka situ ada beberapa menu yang diperlihatkan, yaitu menu data user, kemudian menu data kategori, kemudian menu data produk. Di menu data user ini nanti bisa mengolah data-data user, baik dari customer ataupun data itu sendiri. Kemudian di menu data kategori ini nanti admin bisa mengolah data-data kategori dari produk-produk yang ada di percetakan di Footprint. Kemudian di data produk nanti admin bisa mengolah produk-produk yang ada di Footprint Pemekasan di Pemekasan, mulai nanti untuk menunjukkan produk-produk, untuk mengubah harga dan semacamnya. Dan yang terakhir di pesanan, admin bisa mengolah data-data pemesanan yang ada di sistem informasi di Footprint Pemekasan di Pemekasan. Itu sementara di bagian proyek. Kemudian next di proyek customer, apa saja yang bisa dilakukan oleh customer, sama halnya seperti admin. Nanti customer untuk masuk pada sistem membutuhkan login dulu, yaitu mengisi username dan password. Kemudian apabila login sukses, maka langsung diarahkan pada sistem yang tersedia di sistem informasi di Footprint. Mulai pertama ada beberapa menu, yaitu menu profil. Menu profil ini berisi tentang profil dari Footprint itu sendiri. Kemudian ada menu data produk. Nanti di menu data produk ini pelanggan atau customer nanti bisa memilih produk-produk yang akan dipesan, mulai dari pinjaman, legal dan sebagainya. Itu ada di menu data produk. Kemudian yang terakhir ada data pemesanan. Jadi di data pemesanan ini customer bisa memesan di data pemesanan, membayar pemesanan sekaligus nanti untuk membayarnya. Lanjut, next untuk diskusinya. Sistem informasi di Footprint ini ada dua user, pertama ini dan juga pelanggan atau customer. Apa saja yang bisa dilakukan oleh admin ini sudah ada serisnya. Pertama, aku bisa login, kemudian kedua aku bisa mengelola data user, kemudian yang ketiga admin bisa mengelola data kategori, admin bisa mengelola data produk, admin bisa merespon data pemesanan atau data pemesanan dari customer. Kemudian di bagian user ini yang bisa dilakukan oleh user, pertama bisa login, kemudian bisa mengetahui respon dari si admin
Di desain sistemnya ini di bagian converging. Jadi di login di sistemnya ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi username dan password ini bisa dimasukkan oleh baik admin ataupun customer. Login ataupun reset ini di bagian tampilan converging di sistem yang selalu ada. Kemudian next di menu home admin nanti admin di sini ini adalah pengguna. Ini nanti bisa mengisi tentang produknya yang akan ditulis. Kemudian ada beberapa menu home, kategori produk, kata pemesanan, kemudian wajib atau lupa. Ini yang lupa. Kemudian next ini adalah menu di bagian customer. Jadi customer ketika sudah beli nanti diperlihatkan beberapa produk yang ada di Fulfil, percetakan Fulfil, pasar. Mulai dari misalkan ada undangan, dari dagang, sertifikat dan lain sebagainya. Nanti beserta harga-harganya sudah tertera di data produk. Jadi kalau misalkan ada produk-produk yang memang harus dicari, misalkan ingin mencari undangan atau mencari beda, nanti bisa diketik di cari produk. Jadi di sini ada mencari, sekarang mencari kemudian ini akan tampil sesuai dengan pencarian dari kami. Jadi mungkin hanya itu perencanaan yang selalu akan kami bangun di sistem informasi Fulfil ini. Karena kenapa sesuai dengan yang disampaikan saudara kami tadi Ahmad Fulfil yang melatar belakangi adanya perencanaan sistem ini adalah kesulitan dari para customer untuk datang ke Fulfil. Jadi nanti kalau misalkan ada sistem ini, nanti customer bisa lewat online dan sekaligus pembayarannya